Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan multimeter analog. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan beberapa bagian penting dari multimeter analog ini. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan probe. Probe yang berwarna merah ditandai dengan kutub positif dan probe yang berwarna hitam ditandai dengan kutub negatif. Setelah itu ada yang dinamakan dengan saklar selektor yang berada di tengah-tengah menu pengukuran. AC pole untuk mengukur tegangan, DC pole untuk mengukur tegangan DC, DC miliampere untuk mengukur arus, dan ada juga menu pengukuran untuk mengukur tahanan. Setelah itu ada yang dinamakan dengan zero ohm adjusting knob yang berfungsi untuk mengkalibrasi alat ukur untuk mengukur tahanan, dan ini dinamakan dengan zero adjusting screw yang berfungsi untuk mengatur agar jarum tetap berada dalam posisi 0 pada skala ukur. Ini adalah skala ukur yang bertujuan untuk memperlihatkan hasil dari apa yang kita ukur. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan terminal output. Itulah tadi beberapa bagian-bagian yang saya jelaskan dari alat ukur multimeter analog ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian pengukuran. Di sini kita akan mengukur sebuah baterai yang memiliki tegangan sebesar 1,5 volt. Untuk mengukur tegangan baterai ini kita putar saklar selektor pada posisi DC pole pada nomor 10. Selanjutnya kita hubungkan probe positif dan negatif pada masing-masing ujung baterai. Probe negatif kita hubungkan ke bagian negatif baterai dan probe positif kita hubungkan pada bagian positif baterai. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil pengukuran kita lihat pada skala multimeter kita pada bagian DC pole angka 0 sampai dengan 10. Setelah kita lihat, dapat kita baca bahwa tegangan baterai yang kita ukur ini berkisar kurang lebih 1,6 volt. Selanjutnya kita akan mengukur sebuah tahanan atau resistor. Di sini saya telah menyediakan satu buah resistor yang warnanya coklat, merah, hitam, dan emas. Warna emas di sini membuktikan atau menyatakan bahwa resistor ini memiliki toleransi sebesar 5%. Sebelum mengukur, kita pastikan saklar selektor pada ammeter kita putar ke bagian menu untuk mengukur sebuah tahanan. Di sini kita gunakan kali 10 untuk mengukur resistor ini. Sebelum menghubungkan probe ke resistor, kita pastikan mengkalibrasi terlebih dahulu alat ukur kita dengan cara menghubungkan probe merah dan hitam, kemudian kita kalibrasikan dengan cara memutar pengaturan zero ohm adjusting knob. Pastikan posisi jarum berada di bagian 0 sebelah kanan pada menu home. Dan selanjutnya kita hubungkan
masing-masing ujung probe kepada sebuah resistor. Selanjutnya kita bisa memperhatikan atau melihat hasil alat ukur kita pada bagian ohmmeter. Nah, di situ kita dapatkan hasil sebesar 1,2 ohm. Setelah hasil 1,2 ohm kita kalikan dengan 10. 1,2 kita kali dengan 10, hasilnya yaitu 12 ohm. Nah, bisa kita buktikan hasil pengukuran kita. Di sini saya akan membuktikannya dengan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Elektrodroid. Di sini kita bisa membaca berapa tahanan resistor dengan cara menggunakan atau memasukkan warna resistor tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan warna resistor yang telah kita ukur di dalam aplikasi ini. Pertama kita masukkan coklat, kemudian merah, dan kemudian hitam, dan warna emas sebagai toleransi 5% dari resistor ini. Nah, hasilnya adalah 12 ohm. Berarti hasil pengukuran kita pada pengukuran tahanan ini bisa dianggap benar. Baik, selanjutnya kita akan mengukur tegangan PLN atau tegangan AC. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memutar saklar selektor pada posisi 250 pada menu AC. Selanjutnya kita hubungkan probe merah dan hitam ke dalam sumber tegangan atau pada sumber tegangan. Setelah terhubung, kita dapat melihat hasil pengukuran kita pada bagian skala AC 0 sampai 250. Nah, selanjutnya kita dapat melihat hasil pengukuran kita. Berarti tegangan listrik yang ada di rumah saya pada saat ini adalah sebesar 230 volt. Sekian dan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita.